Pemirsa, Anda menyaksikan berita spesial PBSI bersama saya Risti Anggraini Komarudin 2A dengan pembahasan polemik Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023. FIFA resmi mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Kepastian didapatkan setelah FIFA mengumumkan hal tersebut melalui laman resminya. Kabarnya, tuan rumah pengganti akan segera diumumkan dan jadwal turnamen tidak berubah. Keputusan ini diambil persis setelah Presiden FIFA Gianni Infantino mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. Kabarnya, meski Indonesia batal menyelenggarakan Piala Dunia U20, FIFA berkomitmen untuk tetap membantu PSSI dalam mengembangkan sepak bola. Namun, di sisi lain, FIFA juga mengatakan kalau federasi sepak bola karena Indonesia tetap berpotensi mendapatkan sanksi di kemudian hari. Lantas, apa saja dampak yang diterima Indonesia akibat dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U20? Perjuangan panjang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 berakhir dengan sia-sia. Ini terjadi 52 hari jelang turnamen digelar setelah FIFA mengambil keputusan membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Pada 25 Juni 2022, ternyata timnas Israel dinyatakan lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2023. Pada saat ini, suara penolakan masih minim. Kemudian, pada Februari 2023, FIFA meminta Bali sebagai tuan rumah drawing Piala Dunia U20 tahun 2023 yang disampaikan oleh Zainuddin Amali yang saat itu masih menjabat sebagai Menpora. Semua berawal dari pembatalan drawing Piala Dunia U20 yang seharusnya diadakan di Bali pada 31 Maret 2023. Batalnya drawing tersebut tidak lain dan tidak bukan buah penolakan Gubernur Bali, Iwayan Koster, terhadap kehadiran timnas Israel. Sedangkan keselamatan peserta Piala Dunia U20 merupakan prioritas utama FIFA. Di titik inilah suara-suara penolakan timnas Israel di Piala Dunia semakin gencar, termasuk dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Padahal dua kota di provinsi ini akan menjadi tempat digelarnya pertandingan dan berselang sekitar 2 minggu. Dengan resminya pencabutan status tuan rumah milik Indonesia, tentu membuat kepercayaan dunia terhadap Indonesia akan jauh menurun. Indonesia akan dicap oleh negara-negara lain sebagai negara diskriminatif lantaran mencampurkan urusan politik dengan olahraga. Yang saya hormati pengurus Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia yang diwakili oleh sahabat saya Ahmad Richard, kemudian para tokoh-tokoh supporter, Ferry Ingasari, Diki Sumarno, kemudian juga Bang Amsori. Ternyata supporter bola sudah ada yang doktor, ini luar biasa. Ada profesor juga gitu kan. Artinya supporter sepak bola Indonesia sejatinya levelnya adalah level atas. Dan itu kebanggaan buat kita semua serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya selalu sangat bangga kalau kemudian berdiskusi dengan teman-teman supporter. Kenapa? Karena saya selalu menempatkan supporter itu di garda terdepan dalam kaitannya dengan sepak bola Indonesia. Jadi kalau ada kawan-kawan menamakan diri sebagai Menurut Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, Indonesia berpotensi besar kehilangan kepercayaan negara lain hanya karena urusan sepak bola macam ini. Sebab penyelenggaraan pertandingan sepak bola internasional seperti Piala Dunia U20 menjadi alat yang paling efektif untuk mempromosikan negara yang menjadi tuan rumah
Jadi, saat status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut, Akmal menilai negara lain bisa meragukan kredibilitas Indonesia dan muara dari menurunnya kepercayaan negara-negara lain adalah Indonesia bisa dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Akibat penolakan dari Gubernur Iwayan Koster, kemudian khawatir dampaknya meluas, Presiden Joko Widodo pada 28 Maret mengeluarkan pernyataan yang memastikan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Jokowi kemudian mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu FIFA di Qatar. Menyusul pertemuannya antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA memutuskan karena kondisi terkini untuk mengeluarkan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U20. Jika dilihat pastinya akan ada sanksi sebelumnya, Indonesia sebenarnya diotomatis lolos di putaran final turnamen itu dari jalur tuan rumah. Namun, kini harapan itu sudah musnah. Indonesia pun sepertinya harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan pahit lainnya, yaitu sanksi dari FIFA. Sanksi potensial terhadap PSSI akan diputuskan di depan FIFA, menggarisbawahi tetap akan berkomitmen aktif membantu PSSI dan bekerja sama erat dengan pemerintahan Presiden Jokowi dalam proses transformasi persepak bolaan Indonesia. Khususnya pasca tragedi pada Oktober 2022, anggota dari FIFA akan hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan menyediakan asistensi ke PSSI. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Ketua Umum PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Saya sudah semaksimal mungkin, tegas Erick Thohir, seperti dikutip dari siaran Fars. Setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan itu, ujar Erick. Begitulah rangkaian potensi sanksi yang akan diterima Indonesia. Kecewa itu pasti, tapi mau bagaimana lagi? Alih-alih memberikan prestasi sepak bola Indonesia justru lebih sering bikin sakit hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.